Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah subuh rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya marilah kita senantiasa saling mewasiati diri kita, mewasiati keluarga kita, mewasiati saudara-saudara kita, mewasiati lingkungan kita semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Karena dengan ketakwaan kepada Allah, insyaallah kita akan dimudahkan di dalam segala urusan. Ketika seorang sudah menyandarkan kehidupannya kepada Allah tabaraka wa taala, Allah akan mempermudah segala urusannya. Akan dijadikan dia menjalani kehidupan di dunia ini dengan lebih tumaninah, tidak terlalu ngoyo, akan tetapi juga tidak terlalu santai. Akhirnya dijalani kehidupan ini selangkah demi selangkah. Faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika sudah melakukan suatu kegiatan sampai selesai, lalu baru melangkah ke kegiatan selanjutnya. Dan kepada Tuhanmu kalian menggantungkan segala macam urusan. Jamaah rahimakumullah, agar supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar, dengan tumanina, dengan tidak gerasa gerusu, tidak banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kita harus senantiasa menempatkan keikhlasan di dalam beribadah kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena hanya dengan keikhlasan itulah yang nanti akan membuat kita semuanya mendapatkan apa yang kita inginkan. Pada kesempatan yang mulia ini sedikit saya akan membahas terkait manfaat ikhlas di dalam kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika kita berbicara terkait ibadah, itu bukan hanya berarti di dalam salat, puasa dan sebagainya yang diwajibkan, akan tapi artinya di dalam setiap sendi kehidupan kita namakan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kemarin sudah kami jelaskan. Jadi di dalam setiap keadaan ketika kita meniatkan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, kita niatkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Hanya perlu kita perdalam ya, agar supaya faham terkait yang dinamakan ikhlas itu seperti apa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melewati para sahabat. Para sahabat sedang membicarakan tentang fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal, ya. Fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Fitnah yang sangat besar, yang mudaratnya ataupun bahayanya luar biasa. Ya, Dajjal itu nanti akan datang kepada kita, ya kaum muslimin, dengan membawa segala macam keajaiban. Cara orang kita mengatakan Dajjal itu sakti mandraguna. Betul-betul. Ya. Dajjal ketika memegang batu, lalu dia ngomong berubah dari roti, betul-betul berubah jadi roti. Ketika memegang batu, kalau Dajjal mengatakan dirubah jadi emas, benar-benar jadi emas. Bahkan Dajjal nanti akan bisa seolah-olah
menghidupkan orang-orang tua panjenengan yang ada di dalam kubur. Walaupun kita tahu itu tidak mungkin, ya. Yang paling bisa adalah syaitan-syaitan yang menyerupai, jin-jin yang menyerupai dengan orang-orang tua kita. Itu benar-benar akan terjadi. Nanti Dajjal ini kesaktiannya atau kelebihannya seperti itu memang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai ujian bagi kita kaum muslimin. Dan sebagai apa? Sebagai, kalau kita kaum muslimin semestinya menganggap fitnah Dajjal ini sebagai peringatan kepada kita. Ya, peringatan kepada kita bahwa kita tidak boleh takjub dengan hal-hal seperti itu. Kalau misalnya ada seseorang yang bisa mabur, misalnya, itu tidak perlu kita takjub. Kita lihat amalannya, kita lihat sholatnya. Kalau sholatnya betul, kalau amalannya betul, itu baru bagus. Tapi kalau dia bisa mabur, amalannya mengandung kesyirikan, buat apa? Ini semuanya wali syaitan. Ini yang harus kita pahami. Ya, bukan kita takjub. Misalnya ada orang kebal peluru, kebal senjata tajam. Misalnya ada orang seperti itu. Dajjal lebih-lebih. Itu seperti itu. Ini peringatan kepada kita semuanya agar tidak mudah takjub kepada sesuatu yang seolah-olah kadang itu dibalut dengan nilai-nilai keislaman, dibalut dengan jubah-jubah pakaian kaum muslimin, sehingga kaum muslimin yang tidak faham akan tertipu. Ya, judulnya kiai tapi aslinya dukun, itu seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Ya, kita ini dajjal kecil. Ya, bagaimana kalau kita nanti berhadapan dengan dajjal yang sesungguhnya? Kalau hal-hal seperti itu saja kita masih terpengaruh, itu seperti itu. Ya, kita lanjut. Ketika para sahabat sedang membicarakan tentang dajjal, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ala akhbarukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku kabarkan pada kalian dengan sesuatu yang lebih aku takutkan dari fitnah dajjal yang akan menimpa kalian, kata Rasulullah. Qulna bala, ya Rasulullah. Mereka menjawab, para sahabat. Faqala asyirku khafiyyu ayyakuma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadarir rajul. Apa kata Rasulullah? Yang ditakutkan dari kaum muslimin, ya, adalah syirik yang samar, kata Rasulullah. Yaitu seorang sedang sholat, kata Rasulullah, lalu dia memperbagus sholatnya karena di belakangnya dia tahu ada orang-orang yang membuat dia memperbagus sholatnya. Ya, ketika misalnya panjenengan lagi ngimami, kita di belakangnya tahu ada pejabat yang datang, panjenengan langsung membaguskan sholatnya, bacanya diperbagus, diperpanjang dan sebagainya. Nah, ini kata Rasulullah, ini lebih ditakutkan daripada fitnah dajjal. Ya, syirik yang samar atau kita tahu bahwa ini adalah yang dimaksud oleh Rasulullah. Syirik yang samar seperti ini adalah penyakit riya. Ya, karena riya itu termasuk syirik, tergantung seberapa besar tingkat kesyirikannya. Ini menandakan bahwasanya dalam beribadah kepada Allah dibutuhkan yang namanya ikhlas. Ya, karena ikhlas itulah yang nanti akan membuat kita selamat di dalam amal-amal kita. Dan Allah sudah memperingatkan kepada kita, ya, bahwasanya kita tidaklah diperintah oleh Allah untuk menjalankan ibadah-ibadah semuanya kecuali untuk memurnikan keikhlasan kita kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintah, ya, kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan di dalam menjalankan agamanya semata-mata hanya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi penting untuk kita semuanya memahami bahwasanya ibadah-ibadah yang kita lakukan haruslah kita lakukan dengan niat yang betul.
Ya, niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai kita melakukan ibadah akan tapi kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari yang kita harapkan. Jamaah rahimakumullah, sebagai sebuah syiar, sebuah pemahaman dari Allah tabaraka wa taala tentang ikhlas ini, Allah menggambarkannya di dalam surat Al-Insan. Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Allah menggambarkan ketika seseorang itu memberikan sedekah, ya, memberikan, di sini Allah memberikan kalimat innama nut'imukum. Sesungguhnya kami memberi kamu makan. Artinya orang yang memberi makan, memberi sedekah kepada orang lain. Ya, di sini contohnya adalah memberi makan. Akan tapi kita bicarakan nanti secara umum, apapun yang kita sedekahkan. Kita sedekahkan karena apa? Liwajhillah. Karena mengharap wajah Allah, mengharap keridhaan Allah, mengharap pahala dari Allah. La nuridu minkum, dan kami tidak mengharapkan dari kalian, orang-orang yang kami beri sedekah, yang kami beri makan, jazaan, balasan, wala syukuran, ya, tidak mengharapkan balasan dan juga tidak mengharapkan, bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ini, ya, ini gambaran yang dinamakan ikhlas di dalam syariat agama Allah tabaraka wa taala, di syariat, di dalam ajaran agama kita. Yang namanya ikhlas itu ketika kita beribadah kepada Allah dalam bentuk apapun juga, kita hanya mengharapkan ridho Allah, mengharapkan wajhillah, ya, wajhillah, wajah Allah, keridhaan Allah, ya, dan semuanya yang terkait dengan Allah. Bahkan kita tidak sama sekali tidak mengharapkan balasan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak diperlukan. Kita tidak butuh itu. Rakuat. Ya, kita ulangi. Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukuran, kata Allah. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian untuk mengharapkan wajah Allah, untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan tidak juga ucapan terima kasih. Agama Islam sangat mengajarkan keikhlasan kepada kaum muslimin, kepada kita semuanya dalam beribadah kepada Allah. Ketika kita memberikan sedekah ataupun beribadah yang lain, kita jangan pernah mengharapkan sesuatu balasan dari ibadah yang kita lakukan di dunia maksudnya. Kalau kita mengharapkan balasan di akhirat, itu memang yang seperti yang sudah seharusnya. Akan tetapi di dunia ini, ketika kita beribadah, jangan pernah mengharap pahala yang instan. Instan artinya segera, gitu. Ya, bahkan kita diajarkan untuk bahkan ucapan terima kasih pun kita tidak mengharapkan sama sekali. Ya, karena apa? Karena ketika kita beramal, kita memberi sedekah misalnya, kok panjenengan mengharapkan rasa terima kasih dari orang-orang yang kita beri, itu nanti akan timbul perasaan-perasaan yang justru akan merusak amalan-amalan. Ya, kalau kita mengharapkan ketika kita beribadah kepada Allah, kok ucapan terima kasih, sanjungan dari orang, itu akan membuat kita akan terjerumus di dalam ketidakikhlasan. Ya, ini penting untuk kita fahami. Bahwasanya ketika kita beramal, soleh apapun itu bentuknya, kita benar-benar mengikhlaskan niat kita.
Jangan sampai kita merusak amal-amal ibadah kita dengan niat yang tidak benar. Apapun juga itu. Jamaah rahimakumullah, sedikit kita memahami makna ikhlas di dalam Al-Qur'an. Ya, sebenarnya seperti apa? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bercerita tentang susu maksudnya susu hewan, ya, bagaimana proses keluarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lakum fil an'ami langibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farshin wa damin labanan khalisan saighan lisyaribin. Allah berfirman, dan sungguh kata Allah, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada di perutnya berupa susu murni, ya, susu murni antara yang keluar dari organ tubuh hewan tersebut yang mengeluarkan kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Ini diantara pengertian ikhlas, ya. Ikhlas itu artinya Allah memberi gambaran adalah seperti susu yang keluar di tubuh hewan, ya. Padahal susu itu keluarnya sangat dekat dengan jalur keluar kotoran dan darah. Akan tetapi yang keluar dari hewan tersebut, ya, sesuai dengan ilmu Allah, keluar memancar susu yang khalisan, kata Allah, yang murni, artinya tidak tercampur sedikit pun dengan kotoran maupun darah. Ini diantara Allah memberi gambaran yang namanya ikhlas. Ini gambarannya seperti itu, ya. Kalau kita kaitkan dengan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, berarti kita harus benar-benar memurnikan ibadah kita tanpa ada sedikit pun tercampur aduk dengan kotoran-kotoran, ya. Tidak boleh seperti tadi, ya, kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala ada ada motivasi lain. Hanya dengan datang ke sini misalnya, motivasinya harus benar-benar lillahi ta'ala. Panjenengan mendengarkan kajian seperti ini, motivasinya harus benar-benar lillahi ta'ala. Jangan karena yang lain. Jangan karena misalnya tidak enak dengan tetangga, atau takut dikata-katain, atau gak kepenak dengan saya misalnya. Itu semuanya harus betul-betul dihilangkan agar benar-benar kita murni menjalankan ibadah ini lillahi ta'ala. Ini maksudnya seperti itu. Di antara definisi ikhlas adalah memurnikan ibadah kita hanya dengan benar-benar menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, agar kita benar-benar beribadah itu adalah satu tujuannya. Lalu dalam ayat yang lain Allah juga berfirman tentang makna ikhlas ini. Wa mar'atan mu'minatan an wahabat nafsaha linabiyyi an aradan nabiyyu ayyan tankikhaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan kaum wanita mukmin yang menyerahkan diri kepada Nabi SAW, kalau Nabi ingin menikahinya, itu diperbolehkan, ya. Kata Allah tabaraka wa taala, khalisatan laka, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, min dunil mu'minin, tidak untuk semua kaum mukminin. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kekhususan di dalam menikahi wanita-wanita ini. Kalau kita dibatasi hanya 4, itu pun kalau mampu, ya, mampu dalam arti mampu menafkahi, mampu untuk berbuat adil. Kalau tidak mampu berbuat adil, kata Allah, seorang saja itu lebih baik. Itu seperti itu. Kalau tidak mampu berbuat adil. Itu. Dalam kalimat ini Allah memberikan makna ikhlas sebagai pengkhususan, khalisatan, pengkhususan yang hanya untuk satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita
mengaplikasikan dalam kita beribadah, bahwasanya ketika kita beribadah benar-benar kita ini harus tertuju fokus hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengharap selain itu. Misalnya ada seorang, aku pengen puasa, ya, di samping gong ibadah gue karo diet. Diet apa? Ya, misalnya ada seperti itu tidak ikhlas. Ya, tidak boleh kita. Kita mau beribadah ya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Ya. Ini makna daripada kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Qur'an agar supaya kita faham terkait keikhlasan ini. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya adalah faedahnya apa sebenarnya? Ya. Yang pertama, amalan itu kalau didasari dengan ikhlas, amalan-amalan yang ringan akan menjadi berat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi kebalikannya, amalan itu walaupun banyak, akan tetapi tidak ikhlas, timbangannya langka. Ya, kita beramal, infak misalnya, sedikit tapi ikhlas, itu berat timbangannya di mata Allah. Akan tapi kalau banyak tapi ngedumel, pamer, itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Allah berfirman demikian. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan apa? Dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti sing diwehi. Ini penting, ya. Ketika kita bersedekah, kita memberi sesuatu, belas sudah. Arab tinggung apa, itu terserah. Sing diwehi wis diwehi, nggih. Jangan panjenengan di belakang, cuma temen diwehi zakat go plesir, misalnya. Ya terserah dia yang diberi, gitu betul? Iya, mau dibuat apa juga terserah. Panjenengan tidak usah ngomel-ngomel di belakang. Ya, kalau masih ngomel-ngomel berarti pahalanya akan hilang. Itu, ya. Ini penting karena keikhlasan ini menjadi pokok permasalahan baik kita semuanya agar amalan kita adalah diterima oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, di antara kisah ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin panjenengan sudah sering mendengar, ya, tentang seorang wanita penzina dari Bani Israel, ya. Ada seorang wanita penzina, ya. Penzina artinya ya walau a'lam apakah dia memang wanita tunasusila atau orang biasa akan tetapi banyak melakukan kemaksiatan. Beliau bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bainama kalbun yutifu biraqiyati, ya, kadu yaqtuluhul atosha." Bahwasanya ada seekor anjing yang berputar-putar di sekitar sumur, hampir mati kehausan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tiba-tiba wanita penzina dari Bani Israel tersebut, dia melepaskan alas kakinya dan mengambil air dari sumur, lalu memberi minum kepada anjing tersebut. Apakah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka dosanya diampuni karena perbuatan itu. Penak nggih? Panjenengan pun memberi air anjing minum terus diampuni dosa-dosanya. Ya, kita tidak bisa mengartikan seleterlek itu. Ya, kita tidak bisa mengartikan seleterlek itu. Akan tetapi segala macam amalan itu dilihat dari hatinya. Yang tahu apakah dia ikhlas atau tidak, ya, kita ikhlas atau tidak hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Allah mengetahui apa-apa yang tersirat di dada kita. Sehingga Rasulullah memberi gambaran seperti ini. Ya, amalannya sederhana.
ringan artinya. Hanya memberi minum kepada seekor anjing. Akan tetapi dengan karena keikhlasannya, maka dia menjadi sebab dia diampuni dosa-dosanya. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya bukan berarti langsung ya wanita ini langsung dari amalan tersebut lalu dia masuk surga, tapi tidak. Akan tapi dengan dia melakukan seperti itu, akhirnya apa? Dia mendapatkan hidayah, diberi hidayah oleh Allah, lalu beramal soleh sesudahnya sampai akhir, baru dia diampuni dosa-dosanya. Bukan berarti hanya dengan beramal seperti ini langsung diampuni seluruh dosanya, ya tidak seperti itu. Itu, paham gak? Itu. Jadi menjadi lantaran keikhlasan dia, menjadi lantaran dia untuk memperoleh hidayah. Itu. Makanya kita penting ketika kita melakukan ini, kan bukan masalah ibadah, gak? Hanya memberi minum seekor anjing, tapi karena dia ikhlas benar-benar lillahi ta'ala, maka Allah suka dengan orang tersebut, memberi hidayah untuk menuju kepada kebaikan. Makanya jangan pernah menganggap remeh yang namanya kebaikan. Itu Rasulullah senantiasa mewasiatkan kepada kita. Ya, kata Rasulullah, iman itu adalah 70 tabang. Di antara yang paling lemah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau panjenengan dapati ada sesuatu yang mengganggu di jalan, bismillah lillahi ta'ala, singkirkan. Dan ketika itu dilaksanakan hanya karena mengharap ridho Allah, mengharap wajhullah, barangkali dengan dengan alasan itu Allah akan memberikan kita hidayah yang banyak. Itu seperti itu. Itu sama dengan kasus tadi wanita Bani Israel yang memberi minum seekor anjing. Sekali lagi ya, amalan yang ringan bisa menjadi berat di sisi Allah karena keikhlasan kita. Gitu. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis dari Abu Dzar, beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Janganlah kalian memandang remeh kebaikan sedikit pun juga, walau antalqa akhaka biwajhi talqi. Ya. Meskipun hanya dengan tersenyum ketika bertemu dengan saudara kalian. Nih, ya. Walaupun hanya dengan muka yang berseri-seri, muka yang gembira ketika bertemu dengan saudara kita. Apalagi ya misalnya bertemu di tempat yang jauh, misalnya seperti itu. Ya, kita terbiasa untuk menunjukkan wajah gembira ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Jangan malah bersemut ya, atau ketemu langsung noleh dan sebagainya. Ya, di antara ini, ya di antara kebaikan-kebaikan ini seperti ini kelihatannya sepele, akan tetapi ketika kita lakukan dengan mengharap ridho Allah, insya Allah itu akan menjadi berat timbangannya di sisi Allah tabaraka wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ikhlas itu akan membantu mewujudkan cita-cita kita. Apa yang kita cita-citakan ya bisa akan terlaksana ketika kita menjalankannya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada yang namanya kegagalan dalam kehidupan ini ketika kita melaksanakannya dengan ikhlas. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tujuannya beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, tidak akan pernah gagal. Ini kuncinya. Apapun juga. Kenapa kita kadang gagal dalam melakukan sesuatu? Itu karena apa? Karena tidak ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, misalnya ada seorang dai ya, berdakwah sekian lama sing melu mung siji loro. Ya, dia grundel. Ya, grundel misalnya. Ini menandakan dia tidak ikhlas lillahi ta'ala, sehingga dia tidak dibantu oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lihat contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi SAW berdakwah selama kurang lebih 13 tahun di Mekah. Pengikutnya berapa? Tidak sampai 500 orang. Itu, ya, tidak sampai. Ini menandakan bahwasanya ketika kita berdakwah ataupun mengerjakan pekerjaan yang lain, kita ikhlaskan niat kita. Perkara hasil itu adalah kita serahkan kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ini ada sebuah hadis yang panjang terkait hal tersebut, ya. Dari Shaddad bin Al-Had, dia bercerita, sesungguhnya ada seorang Arab Badui beriman kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku akan berhijrah bersama engkau. Maka Nabi SAW berwasiat kepada sahabat beliau untuk memperhatikannya. Ketika tiba perang Khaybar dan Hunain, Rasulullah SAW mendapatkan harta ghanimah. Lalu beliau membaginya dan membagi juga untuknya. Lalu beliau memberikannya kepada para sahabat untuk memberikan bagian kepadanya. Orang tersebut bertugas menjaga bagian belakang pasukan. Ketika dia datang, para sahabat pun menyerahkan bagiannya. Lalu dia berkata, apa ini? Mereka berkata, Rasulullah SAW memberikan bagian untukmu. Lalu dia pun mengambilnya dan mendatangi beliau SAW seraya berkata, wahai Muhammad, ya, ini orang Badui. Orang Badui ini tidak punya sopan santun, ya, kepada Rasulullah ngomong baik langsung, hei Muhammad. Ya, tidak seperti orang Arab yang lain, para sahabat yang mulia. Akan tapi memang seperti itu sifatnya. Rasulullah tidak pernah, ya, mengharap dipanggil yang berlebihan, ya. Rasulullah tidak kepengin dipanggil yang dijunjung tinggi. Bahkan yang melebih-lebihkan itu memang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika ada orang yang memanggil, hei Muhammad, dia biasa saja. Rasulullah SAW berbeda kalau panjenengan Pak Lurah misalnya dipanggil namanya kayak mana makruh. Gini betul. Iya, Pak Camat misalnya atau Bu Camat dipanggil jenenge ya mantan cengkel, ya mungkin orang gelem nyauri gitu. Padahal ini Muhammad Nabi, Khalifah, Raja, Presiden. Walaupun hanya dipanggil namanya, beliau tetap menyambutnya dengan gembira. Ini di antara akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika orang Badui tersebut diberi, apa yang dia katakan? Bukan untuk ini aku mengikutimu, tapi aku mengikutimu agar aku terkena anak panah di sini. Ya, orang Badui mengatakan saya ikut hijrah dengan Rasulullah itu bukan untuk berjaga di belakang, nyong pengen maju perang sehingga kami tertusuk terbunuh di jihad fisabilillah. Itu seperti itu, ya. Setelah itu Rasulullah bersabda, jika kau tulus kepada Allah, maka Allah akan membenarkan niatmu. Ya, setelah beberapa saat kemudian mereka bangkit memerangi musuh. Setelah itu orang tersebut didatangkan mayatnya dipikul dalam keadaan anak panah menembus ke dalam leher yang telah dia tunjuk. Nabi SAW bersabda, apakah mayat ini adalah orang tersebut? Mereka berkata benar. Maka beliau SAW bersabda, dia telah jujur kepada Allah dengan tulus, maka Allah pun mengabulkan keinginannya. Ya, ini ya, bahwasanya ketika kita ikhlas di dalam kita beramal, ya, Allah pasti akan mewujudkan cita-cita kita. Misalnya seorang itu belajar agama, misalnya, ya, kalau dia ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan mewujudkan cita-citanya menjadi orang yang faqih terhadap agamanya. Akan tetapi ketika orang belajar agama, misalnya kepengen mencari ketenaran, pengen mencari fulus dengan agama misalnya, ya yang diperoleh yaitu, ya, dia tenar dan memperoleh uang. Itu seperti itu, ya. Sementara kefakihan terhadap agamanya tidak dia dapatkan karena cita-citanya itu tidak ikhlas di awalnya. Bagaimana dia meniatkan di awal.
Jamaah rahimakumullah, berikutnya ikhlas membuat doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jamaah rahimakumullah, ini penting. Kadang panjenengan mungkin merasakan nyong donga saben dina, tapi ora di ini sing salah jenengan apa Gusti Allah. Padahal ya Allah berfirman, fa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, kata Allah. Ketika mereka hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, katakanlah aku ini dekat, aku akan mengijabai seluruh doa-doa kalian dengan syarat kamu mengijabai seluruh perintahku dan beriman kepadaku. Ini Allah tidak akan pernah ingkar janji. Makanya ketika doa kita kok tidak terkabul, ini permasalahannya di mana? Salahnya ngendi? Salahnya ngendi? Itu ya mungkin diantaranya karena kita ketika beribadah ora ikhlas. Ini penting, ya, ora ikhlas. Jamaah rahimakumullah, ada hadis yang sangat panjang. Ini ada 3 orang ya dari orang-orang dahulu, kata Rasulullah. Ada 3 orang lagi beristirahat di sebuah gua. Di sebuah gua tiba-tiba guanya runtuh dan pintu gua ini tertutup oleh batu yang sangat besar. Gitu. Mereka akhirnya bingung, berembuk 3 orang ini berembuk bagaimana caranya bisa keluar dari gua. Lalu mereka mengatakan, cobalah kalian meminta kepada Allah ya dengan menyandarkan kepada amalan-amalan ikhlas yang pernah kamu lakukan. Lalu mulailah mereka melakukan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, saya singkat saja. Di antara doanya, orang yang pertama itu berdoa kepada Allah, ya Allah, dahulu ini saya punya seorang ibu, seorang orang tua. Saya sangat menghormati, saya sangat menjunjung tinggi. Saya tidak akan minum susu ataupun memberikan susu kepada orang lain sebelum orang tua kami makan atau minum susu tersebut. Sampai suatu hari dalam riwayat ini saya sudah menyiapkan susu kepingin memberikan minum kepada kedua orang tua saya, akan tapi orang tua saya sudah tertidur. Akhirnya yang terjadi apa? Dia tunggu sampai pagi, menunggu, ya tidak mau memberikan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang lain susu tersebut sebelum orang tuanya minum. Ini sehingga sampai pagi, lalu ketika mereka orang tuanya bangun, dia memberi minum kepada mereka, barulah dia memberikan minum kepada yang lain. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika ini adalah karena Engkau, jika ini saya melakukan karena ikhlas kepada Engkau, maka buahkanlah batu ini, geser biar dibuka. Itu seperti itu doanya. Dan subhanallah, yang ternyata dijawab oleh Allah. Digeser tapi mung semending. Mung semending di antara satu orang ini. Ini karena keikhlasan. Ya, bagaimana panjenengan ya namanya berbakti kepada orang tua dalam agama kita, tingkatannya luar biasa tinggi, ya. Allah bahkan menyandingkan dengan kesyirikan kepada Allah, dengan menyembah kepada Allah, agar kita benar-benar berbuat bakti kepada kedua orang tua, apalagi yang masih hidup. Itu, monggo untuk bisa diamalkan semaksimal mungkin. Yang masih mempunyai orang tua, dimanfaatkan, karena itu adalah ladang sorga kita. Itu. Yang kedua, ya, ada 3 orang. Yang kedua, ini dia berdoa kepada Allah. Saya punya seseorang perempuan yang saya taksir, saya cintai. Ya, ketika saya lamar dia menolak. Ya, pada suatu ketika waktu berlalu dan berjalan, dilalah si perempuan ini punya permasalahan ekonomi, lalu datang kepada saya. Minta uang, ya, minta dipinjami uang, ya. Saya mengatakan boleh saya pinjami uang, tapi dengan syarat kamu mau berzina dengan saya. Itu, ya. Akhirnya diberi uang, akan tetapi ketika mau berzina, qadarullah si wanita tersebut ya mengatakan,
Ya, kalau kamu pengen melakukan ini, takutlah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Akhirnya apa? Orang tersebut langsung sadar, langsung meninggalkan wanita tersebut. Kata dia dalam doanya, kalau sekiranya saya meninggalkan wanita tersebut dengan niat atau dengan tujuan karena engkau, maka bukakanlah pintu ini. Dan qadarullah, pintunya dibuka lagi, tetapi semending urung tanya ngemetu dua orang. Artinya karena keikhlasan ini, ya, karena keikhlasan orang meninggalkan tidak jadi berbuat zina hanya karena Allah ini. Gitu. Yang terakhir adalah ada seorang yang mempunyai pekerja banyak, ya, yang kerja banyak, giliran dia membayar pekerjanya, satunya tidak ada, artinya dia pergi, ya, karena tidak ada, makanya uangnya kan utuh. Akan tapi orang tersebut, si bos ini, dia merasa bahwa ini bukan haknya. Akhirnya apa? Uang tersebut dia manfaatkan untuk membeli sawah, misalnya kalau di sini, atau membeli apalah yang bisa berkembang. Pada suatu ketika sudah berlalu beberapa tahun, uangnya balik di bulannya. Fulan, kau ganu kan nyong belum dibayar. Nah, nanti bayarannya nyong. Gampangannya seperti itu. Apa yang dia katakan? Saya sudah bayaranmu ganu tak tuku kena sawah. Ke sawah kia wis menghasilkan banyak uangnya, semuanya tidak saya makan sedikit pun, saya kumpulkan dan ini saya serahkan kepada kamu. Itu Sudarullah. Nah, itu dari orang ketiga ini, lalu qadarullah Allah membukakan pintu tersebut, akhirnya semuanya bisa keluar dengan selamat. Jemaah rahimakumullah. Inilah, ya, keikhlasan membuat doa kita mudah untuk kabulkan. Monggo, makanya jamaah rahimakumullah, kita di akhir Ramadan ini, ya, kalau kita masih mendapati mungkin tahun-tahun yang akan datang, monggo senantiasa berusaha mengikhlaskan apapun yang kita kerjakan, ya, apapun yang kita kerjakan kita nilai sebagai ibadah dan diikhlaskan niatnya agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari keikhlasan yang kita lakukan. Begitu nih, itu terakhir ya Pak Karim. Besok, nanti malam kumpulan, habis isya lah, monggo sampaikan kepada teman-teman, ya, yang biasa ngurus itu untuk bisa hadir di masjid kami, ya, jam 8:30 lah, habis raweh, ya, kita berebut seperti biasa. Mudah-mudahan semuanya lancar gitu. Ya, untuk kajiannya mungkin untuk kajian sore mau jalan apa tidak? Ya, mau nanti dikabari gitu. Kalau mau jalan ya saya jalan, kalau enggak ya berarti libur beberapa hari setelah Ramadan baru jalan lagi. Begitu ya? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.